Oke, kali ini kita mau bahas sebuah handphone lagi, yaitu di episode janda yang kedua, yaitu jadul dan menggoda. Kita intro dulu. Di bangku ini ada sebuah iPhone yang cukup lama yang sudah keluar, tapi bukannya lama-lama banget seperti XR kemarin, yaitu iPhone 13. Dirilis pada tahun 2021 ya, yang mana itu masih zaman Covid bergejolak, di mana dia yang setauku iPhone 12 itu jadi penerus desain yang sudah tidak DNA seperti XR atau XS maupun X biasa, menjadi lebih kelihatan mantap, yaitu sebuah terobosan terbaru juga di iPhone 13 ini, di mana dia menyuntik varian 64GB. Oke, apa saja yang menarik di iPhone 13 ini kita bahas satu persatu. Ya. Oke, selain itu juga ya, di iPhone 13 ini yang mungkin tidak signifikan berubah dari iPhone 12. Kalau kalian udah punya juga, di sini yang desainnya mengotak. Kalau kalian bandingkan dengan iPhone XS, XR ataupun yang X biasa atau seri ke bawahnya lagi seperti 8, 7 atau 6, dia itu memakai bahasa desain melengkung atau membulat. Di sini terlihat kaku. Tapi untuk permasalahan desainnya aku nggak ada banyak kompromi, ya terlihat cakep aja. iPhone mah gitu-gitu amat. Jadi dia kalau bahasa desainnya memang ikonik. Cuman satu aja ya, note catatan sini ya, model kameranya aja yang membedakan dari iPhone 12. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sektor layarnya. Di sini aku bahas sedikit ya, dimana untuk upgradean layarnya ini ada, tapi tidak signifikan ya dari penerus-penerusnya lalu. Kalau kita bandingkan dengan iPhone XR, iPhone 11, di sini lebih powerful. Tapi kalau kita bandingkan dengan iPhone 12, mungkin nggak biasa-biasa aja. Dimana udah peningkatannya itu sektor adanya layarnya itu ke bagian kualitas AMOLED. Dimana untuk XR, iPhone 11 itu masih IPS, ditambah lagi kalau XR atau 11 itu masih XD doang. Sedangkan di sini udah Full HD AMOLED. Tapi sangat disayangkan ya, kalau nggak salah di iPhone 12 itu sudah ada AMOLED juga, cuman memakai masih di sini yang setupnya Full HD AMOLED 60Hz. Bahkan fun fact-nya juga di iPhone 16 biasa basicnya aja atau iPhone 16 yang itu masih 60Hz. Oke, betapa kejamnya ya inovasi dari iPhone sekelas produk Apple ini udah berapa tahun. Untuk urusan dapur pacu atau performanya bagaimana? Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, nggak tapi banyak untuk pembahasan performa ini, cuman sebagai perbandingan di mana rilisnya di tahun 2021 mungkin bisa dibandingkan atau disaingkan dengan Samsung dari lini flagshipnya seperti Samsung S21 atau S22 itu yang memakai chipset Snapdragon 88 yang terkenal panas, atau Snapdragon Gen 1. Nah, artinya untuk pakaian kasual itu sangat powerful kalau di zaman sekarang. Atau kalian mau memang keperluannya gaming atau edit tipis-tipis, di sini bahkan bukan tipis-tipis sih, edit yang kasual di sini bisa. Untuk multitaskingnya, untuk multitaskingnya bagaimana? Ya tentu masih lancar-lancar banget, dimana iPhone juga masih ngasih update software. Tentunya untuk urusan performa seperti casual seperti itu, ya bisa-bisa amat dipakai untuk harian. Untuk multitasking beberapa macam aplikasi di sini sangat tidak ada ketemukan starter dalam perpindahan aplikasi. Untuk urusan gaming di sini maaf aku nggak atas gaming. Untuk masalah pakaian kasual seperti sosial media ini tanpa ada kompromi dan pilihan bijak kalau kalian mau di sini menggunakan sebagai sosial media. Oke, mungkin pembahasan kita yang ini terakhir. Bagaimana dengan sektor kameranya? Kalau sektor kameranya di sini yang mungkin aku cuman biasa tapi senyum-senyum di sini. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk setupnya ya, masih memakai 12 megapiksel, dimana ada 2 biji lensa di belakang yang
Kalau nggak salah nanti ketayangan di B-roll juga ya, di depannya juga masih setupnya mirip kayak terdahulunya juga, 8 megapiksel. Dimana yang aku salutnya di sini di iPhone terdahulu juga dia udah support 4K 60p dan slow mo mungkin kalau nggak salah nanti ketayangan di B-roll mentok di 240p. Dalam artian itu masih Full HD ya atau HD, nanti ketayangan di B-roll aja bukan 4K. Terus kualitasnya bagaimana? Untuk kualitas foto cakep, warnanya keluar. Jadi kalau perbandingan kalau dengan kamera ya, dimana aku selalu nyinggung kalau iPhone itu dominan tone warnanya itu mirip ke Sony, tapi kalau di XR di 11 itu mirip seperti Sony 6400 yang memakai sistem 8-bit aja masih kalau warnanya. Sedangkan di iPhone 13 ini warnanya lebih pop up lagi arah-arah ke Samsung, tapi ciri khasnya natural mirip seperti kamera Sony ya 6700 ataupun yang dipakai ini untuk merekam Sony GP10 Mark II. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Yaitu dengan mungkin di sini ya nanti kutayangan di B-roll kalau memang ada yang mirip-mirip karakter warnanya itu 8-bit. Dalam artian kalau 8-bit itu lebih saturasinya tinggi dan pop up. Untuk urusan warna juga kalau hasil foto yang biasa basic casual itu terlihat natural dan berwarna, tidak seperti kayak XR kita bahas itu masih sedikit pucat dan tetap terjaga. Kalau di iPhone itu selalu ciri khasnya natural. Untuk urusan video bagaimana? Urusan video di sini seperti kesinggung yang pertama tadi 4K 60p. Kalau mau bikin slow mo bisa banget untuk tipis-tipis. Kalau mau yang smooth pakai Full HD dia tembus bisa sampai 240 fps. Nanti kita ingin video call aja ya. Nah, untuk lihat kualitas foto dan videonya silakan dengan resolusi tinggi. Oke, ini sampel kamera utama yaitu dari lensa utamanya wide angle ke ultra wide sebenarnya bisa, tapi di sini aku nggak tes, ada settingan yang harus diubah. Dan ini kualitasnya 4K 60p ya. Untuk dynamic range-nya cakep abis. Nah, exposure-nya udah tercover. Nah, menurut kalian bisa nilai sendiri ya. Ini support 4K 60 fps ya. Untuk slow mo kepakai. Kita coba kamera depan. Ini sampel kamera depan, bisa juga support 4K 60p. Untuk kalian bisa nilai ya sendiri stabilisasinya ya. Untuk kamera belakang tadi kalian bisa cek sendiri ya. Untuk stabilisasinya aku nggak ngomong, kalian bisa cek di sini. Kalau menurut kalian bagaimana kualitasnya? Cuman catatan note di sini yang menurutku kurang banget adalah dynamic range-nya kurang bagus, tapi warna cakep, tajam, dan kontrasnya juga bagus. Tapi untuk exposure dynamic range di sini berasa kurang banget ya. Ya mungkin wajar dimana iPhone ini yang lumayan lama juga tahun 2021. Kalian nilai sendiri. Kesimpulan menurutku di sini dimana poin utamanya di sini ya banyak persaingannya harganya di kelasnya ini, yaitu aku belum menyebutkan ya untuk price harganya itu kalau di online shop atau e-commerce di bawah 8 juta ada, tapi kalau di offline itu 8 juta. Dimana aku juga tahu dari yang unit jamku ini kalau di offline itu 8 juta. Kalau kita bandingkan dengan di Android masih banyak pilihan yang baru juga seperti Samsung A56 atau dari brand Xiaomi dan sebagainya. Nah, cuman catatan di sini ya yang aku nggak sukanya di sini, alasan aku nggak mau beli iPhone 13 ini adalah di tahun perilisannya isu untuk LCD kamera ini selalu menjadi fakta berita, dimana entah beberapa pemakaian dalam jangka waktu cuman nggak lama banget selalu terjadi isu di LCD-nya. Mungkin itu aja ya catatan note bagi kalian mau meminang ini iPhone 13. Tapi untuk keseluruhan iPhone 13 menurutku sangat worth it. Ditambah lagi di sini sebelum aku menutup, untuk masalah storage juga di sini aku acungin jempol, dia dimulai dari 128 GB. Udah disuntik mati 64 GB untuk varian yang paling terendah ya. Jadi kalau harga 7 juta atau 8 jutaan itu ini nice banget sebagai pilihan untuk menghemat ya uang kalian.
Oke, di belakang ada Bro Imin, saya Dodi Jambalan, izin pamit undur diri. Semoga ada lanjutnya lagi episode janda, jadul dan menggoda. Dan untuk ada pertanyaan, kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Saya Dodi Jambalan, izin pamit undur diri dan salam.